Kembali lagi kita dalam menyimak sejarah populer Islami. Nah kawan-kawan semua, pada kesempatan ini, kita mendengarkan kisah Dajjal yang sangat mengerikan dan sangat berbahaya bagi manusia. Diketahui dengan hadirnya Dajjal, menurut Yusuf Al-Qaradawi, dalam kitab Sunnah Rasul, orang-orang yang benar-benar mengikuti Sunnah Rasul, akan tampak. Begitu pula, siapapun yang munafik atau kafir, akan jelas mereka berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal. Syekh Al-Qaradawi menjelaskan sebagaimana diceritakan dalam hadits, di antara kemahiran tipu daya Dajjal ialah kemampuannya menyulap kebenaran dengan kebatilan. Begitu pula sebaliknya, Dajjal disebutkan keluar membawa air dan api. Nabi Muhammad bersabda, "Sungguh, aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada dua sungai yang mengalir, salah satunya secara kasat mata berupa air putih, dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi yang ia lihat berupa api dan hendaklah menutup mata, kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air dingin." Hadis riwayat Muslim. Yang dilihat manusia sebagai api, sebenarnya air, sedangkan, apa yang dilihat manusia sebagai air, sebenarnya adalah api, kata Syekh Al-Qaradawi. Syekh Al-Qaradawi menyebutkan, rekayasa Dajjal semakin sempurna karena bersamanya ada dukungan materi yang melimpah. Melalui dua hal ini, tipu muslihat dan iming-iming materi Dajjal hadir memperdaya umat manusia. Oleh karena itu, mayoritas pengikut Dajjal adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan memilih antara yang hak dan batil. Rasulullah memberi tuntunan kepada kita untuk menghadapi fitnah Dajjal, caranya dengan berdoa, memohon kepada Allah, jangan sok-sokan dengan kemampuan diri sendiri, pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait hal itu marilah segera menyingkir dari cakupan fitnah Dajjal. Diketahui siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaknya dia menjauh darinya. Sungguh demi Allah, ada seorang mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwasanya dia itu beriman. Namun, pada akhirnya dia malah menjadi pengikutnya disebabkan syubhat-syubhat yang dia, Dajjal, sampaikan. Hadis riwayat Ahmad. Untuk mengantisipasi fitnah Dajjal, Rasulullah mengajarkan tentang amalan-amalan, misalnya, membaca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Dalam sabda beliau menyampaikan, "Siapa di antara kalian yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi maka akan dijaga dari Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Untuk menghindari Dajjal ada juga cara lainnya, yakni memanjatkan doa kepada Allah, yakni setelah selesai tasyahud akhir atau sebelum salam dalam salat, sebagaimana dikutip dari hadis riwayat Imam Muslim, yakni, "Allahumma inni a'udzubika min adzaabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamaati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa jahanam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Meski di antara kita tidak ada yang tahu kapan Dajjal itu akan muncul, seyogianya kita tetap berhati-hati. Nah kawan-kawan semua, untuk mudah kita terhindar dari fitnah dan godaan Dajjal, mari kita hafal apa saja yang dianjurkan, agar kita semua selamat dari fitnah kejam itu. Mungkin ini saja kisah Dajjal, maka kawan-kawan semua jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya, supaya mudah mendapatkan kisah Dajjal dan sejarah populer lainnya di channel ini. Admin pamit dulu, sampai jumpa kembali.